Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ni'matil imani bih. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, marilah kita untuk senantiasa menghaturkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada uswatun hasanah kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada kesempatan ini kami akan menyampaikan sebuah firman Allah Subhanahu wa ta'ala yang terdapat di dalam Quran surah Qaf ayat yang ke-9. Bismillahirrahmanirrahim. وَنَزَّلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً مُبَارَكًا فَأَنبَتْنَا بِهِ جَنَّاتٍ وَحَبَّ الْحَصِيدِ. Dan kami turunkan dari langit air yang banyak manfaatnya. Lalu kami tumbuhkan dengan air itu pohon-pohon dan biji-biji tanaman yang diketam. Dari ayat ini tentu saja bisa kita fahami bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan hujan dari langit untuk kebutuhan makhluk-makhluknya termasuk manusia. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala telah menurunkan dua macam hujan kepada manusia. Yang pertama, hujan hati dan rohani. Yang kedua, hujan air ke bumi. Hujan hati dan rohani adalah dengan menurunkan wahyu kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hujan ini adalah sumber kehidupan hati dan kejernihan rohani. Di samping menjadi penentu kebahagiaan hidupnya di dunia dan di akhirat. Hujan hati dan rohani yang sejatinya dari diri manusia sekarang ini. Yang pertama, mari kita menghujani batiniah kita dengan memperbanyak zikrullah. Yang kedua, menghujani rohani kita dengan senantiasa membaca kalamullah atau Al-Quranul Karim. Yang ketiga, menghujani batiniah kita dengan sholat atau ruku dan sujud. Yang keempat, hujani rohani kita dengan senantiasa istiqomah dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kelima, hujani batiniah kita dengan senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan khusyuk.
Bahkan kebutuhan akan hujan ini bagi kita jauh lebih penting dan lebih besar daripada hujan secara lahiriah turun dari langit. Allah Subhanahu wa ta'ala firmankan dalam Quran surah Al-A'raf ayat 96. Bismillahirrahmanirrahim. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas samai wal ar. Jikalau sekiranya penduduk negeri-negeri beriman dan bertakwa, pastilah kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, sedangkan hujan air yang turun dari langit menyebabkan bumi menjadi subur. Dan ketika bumi menjadi subur, maka dari perut bumi mengeluarkan rizki untuk manusia. Bahkan rizki untuk makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala yang lainnya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Quran surah Qaf ayat 9 sampai 11. Dan kami turunkan dari langit air yang banyak manfaatnya, lalu kami tumbuhkan dengan air itu pohon-pohon dan biji-biji tanaman yang diketam, dan pohon kurma yang tinggi-tinggi yang mempunyai mayang yang bersusun-susun, untuk menjadi rezeki bagi hamba-hamba kami. Dan kami hidupkan dengan air itu tanah yang mati atau kering. Seperti itulah terjadinya kebangkitan. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, apabila terhentinya hujan hati dan hujan air dari langit ke bumi, maka bisa dimungkinkan bahwa manusia lalai dalam menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Juga bisa kekerasan hati akibat tumpukan noda dan kemaksiatan. Juga menganggap berbuat maksiat hal yang biasa dan tidak mau bertaubat. Bahkan manusia enggan melaksanakan sholat, berzakat, infak, dan sedekah. Demikian yang perlu kami sampaikan, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.